Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah IPO yang jujur aja unik banget. PT Abadi Lestari Indonesia atau kode sahamnya nanti RLCO. Ini bukan perusahaan biasa loh, ini adalah kesempatan buat kita berinvestasi di industri sarang burung walet. Nah yuk kita bedah bareng-bareng, apakah ini peluang emas atau justru sebaliknya? Coba bayangin deh, pernah nggak kepikiran buat investasi bukan cuma di perusahaan makanan biasa, tapi di salah satu superfood paling mewah di dunia? Nah, IPO RLCO ini ibaratnya nawarin tiket masuk ke sana, ke pasar sarang burung walet yang eksklusif dan ya bernilai tinggi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal duit, valuasi, dan potensi cuan, kita harus paham dulu dong, RLCO ini sebenarnya jualan apa sih? Dan kenapa produknya ini bisa begitu spesial di pasar global? Nah, ini dia poin kuncinya. Produk mereka tuh bukan komoditas biasa. Ini barang mewah. Artinya apa? Artinya margin keuntungannya tebel dan permintaannya juga selalu kenceng, terutama dari pasar internasional yang melihat ini sebagai produk kesehatan kelas atas. Jadi, biar lebih spesifik lagi, RLCO ini punya dua pilar bisnis utama. Yang pertama, yaitu tadi, ngolah sarang burung walet mentah jadi produk yang siap diekspor. Nah, yang kedua, lewat anak usahanya, mereka juga main di pasar produk kesehatan konsumen yang lebih luas. Nah, kalau kita lihat perjalanan mereka ini, ada yang menarik banget. Mereka berdiri tahun 2014, tapi lompatan besarnya itu terjadi di 2018 pas dapat izin GACC. Wah, itu ibaratnya gerbang emas ke pasar Tiongkok kebuka lebar. Terus disusul persetujuan FDA dan akuisisi anak usaha. Kelihatan banget kan ambisi mereka buat terus tumbuh, baik dari sisi pasar maupun jenis produknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, ya kan? Angka-angkanya. Ini dia detail keuangan dari IPO RLCO yang wajib kita perhatikan. Pertama dan yang paling utama, soal harga. Mereka pasang harga penawaran di rentang Rp150 sampai Rp168 per lembar sahamnya. Nanti harga pastinya akan ada di antara angka itu, tergantung seberapa besar minat investor pas masa penawaran. Lalu berapa banyak saham yang mereka lepas? Total ada 625 juta lembar saham baru. Ini penting karena artinya kita sebagai investor publik nantinya bakal punya sekitar 20% dari perusahaan ini. Cukup signifikan kan? Kalau kita hitung-hitung, target dana maksimal yang mau mereka kumpulin dari IPO ini bisa sampai Rp105 miliar, angka yang lumayan besar. Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya, duit segini banyak mau dipakai buat apa? Nah, ini jawabannya, dan alokasinya jelas banget. Lebih dari separuhnya bakal dipakai langsung buat modal kerja. Spesifiknya buat beli bahan baku sarang walet. Sisanya disuntikan ke anak usahanya, RWA, yang juga buat beli bahan baku. Artinya, simpelnya, semua dana IPO ini fokus buat ngegas pertumbuhan operasional. Nggak aneh-aneh. Oke, angkanya udah kita lihat, alokasi dananya juga udah jelas. Sekarang, mari kita lihat sisi positifnya. Apa sih yang bikin IPO ini menarik untuk dilirik? Ada beberapa poin yang kuat banget di sini. Satu, ini kesempatan langka. Nggak banyak loh perusahaan sarang walet yang listing di bursa. Dua, sektornya termasuk defensif. Artinya permintaannya cenderung stabil, bahkan pas ekonomi lagi nggak bagus. Tiga, valuasinya dinilai menarik. Didukung juga sama laba yang terus tumbuh. Dan yang mungkin paling penting, ada benteng bisnis yang kuat, yaitu izin ekspor ke Tiongkok yang super ketat. Ini bikin nggak sembarang perusahaan bisa jadi pesaing. Sisi positif ini juga diperkuat sama pandangan dari analis pasar. Kutipan ini pada dasarnya merangkum semuanya, kombinasi valuasi yang oke, kinerja yang lagi naik, dan sektor yang aman, bikin IPO ini kelihatan punya potensi yang menarik, terutama buat investasi jangka menengah. Tentu aja, namanya juga investasi pasti ada dua sisi mata uang. Nggak ada yang cuma bagus-bagusnya doang. Nah, biar adil, kita harus lihat juga dong risikonya apa aja. Ini penting banget biar kita dapat gambaran yang utuh. Jadi, risikonya ada di sini. Pertama, bisnis ini sangat bergantung pada tren kesehatan. Kalau tiba-tiba trennya berubah, bisa jadi masalah. Kedua, regulasi ekspor ke Tiongkok yang tadi kita bilang bentengnya itu bisa juga jadi pedang bermata dua. Kalau aturannya berubah, wah bisa repot. Dan satu lagi, ada resiko soal likuiditas. Artinya setelah IPO, saham ini mungkin perdagangannya nggak seramai saham-saham besar. Jadi bisa jadi agak susah buat jual beli cepat. Baik, kita udah bedah semuanya nih.
Dari detail perusahaannya, angka IPO-nya, sisi positifnya, sampai ke risikonya. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya biar lebih jelas. Pada dasarnya, ini adalah pilihan yang harus kita timbang. Di satu sisi, ada peluang langkah banget buat masuk ke pasar premium yang dilindungi sama benteng regulasi yang kuat. Tapi di sisi lain, ada risiko yang datang dari pasar yang sangat spesifik, yang bergantung banget sama tren dan aturan. Plus potensi sahamnya yang mungkin nggak akan terlalu aktif diperdagangkan. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda masing-masing. Dengan semua informasi yang udah kita bedah, dari potensi margin yang tebal sampai resiko regulasi yang ketat, apakah kesempatan buat punya sepotong bisnis yang sangat unik ini sepadan dengan semua resiko yang menyertainya?